Kalau ini penipuan, Bapak makan uang apa? Ini lembaga, Pak. Ya, sabar ya. Ya, hormati. Izin, pimpinan. Saya tanya sama orang. Pak. Makan uang apa itu? Makan babi takut. Bapak, jangan nyebut itu. Ini ruangan terhormat. Kalau Bapak mau difasilitasi, kita coba fasilitasi Bapak. Saya mau fokus sama Kanwil sama OJK, karena masalahnya ada di dua lembaga ini. Pertama adalah saya yakinnya OJK tahu, karena kerangka hukumnya yang dibikin oleh negara ini sangat komplit. Contoh, pencairan polis itu hanya dikasih kerangka 30 hari maksimal. Di saat ada beberapa polis tidak cair, tentu OJK sudah mendapatkan laporan. Nah, kenapa ini sampai berlarut-larut seperti ini? Saya bisa simpulkan, Bumi Putra nggak punya uang. Ya, sebentar. Ini kesimpulan saya melihat situasi yang ada. Ya, kalau ada kasus ini harusnya nggak terjadi. Jadi apapun alasan Bapak saat ini Bumi Putra kesulitan keuangan. Lah itu 2018 OJK udah ngasih warning. Betul? 2016 OJK udah ngasih warning. Bapak akali dengan mengeluarkan PT baru di bawah AJB supaya Bapak bisa melakukan penjualan polis lagi. Ini saya kerangka hukum yang saya pakai. Saya bukan tendensius. OJK silakan jawab. Bapak lembaga tentu Bapak harus bekerja melindungi masyarakat supaya tidak tergerus dengan sebuah usaha-usaha seperti ini. Uang Bapak Ibu sama asuransi tentu diinvestasikan, tidak mungkin dikumpulin di rekening. Bapak harus laporin investasi apa aja yang gagal, biar nasabah itu tahu. Nah, siapa yang ini adalah otoritas jasa keuangan. Ini diatur 30 hari saat polis mau dicairkan tidak cair, maka itu mulai ada sinyal-sinyal warning. Makanya 2016, 2018 AJB Bumi Putra dilarang menjual polis. Betul Bapak? Tadi Bapak jelaskan? Ya kan? Terus atas perintah OJK, surat dari OJK, Bapak diizinkan menjual polis lagi melalui PT di bawahnya, perseroan terbatas. Kan gila ini. Pertama bentuknya bukan PT, Bapak turunkan menjadi PT supaya Bapak bisa menjual polis lagi. Ya, OJK kan ngasih. Statuta tadi kan, Pak? Enggak, siapa yang memberikan izin itu? Padahal Bapak sudah dibanded supaya tidak menjual. Enggak, saya enggak peduli. Bapak Jakarta atau apa, Bapak sekarang mewakili AJB Bumi Putra, enggak bisa ngeles gitu. Bapak harus bisa menjawab pertanyaan ini sesuai prosedur hukum yang ada. Betul kan Pak? Betul enggak? Apakah Bapak ini akan jawab karena Jakarta? Coba jawab dulu. Iya, maksudnya OJK memberi izin kan? Lah, saya bisa tendensius. OJK sama Bumi Putra ada apa? Iya. Itu yang pertama. Karena pertanggungjawaban di dua ini. Mohon maaf, kita sama-sama lembaga. Bagian kami untuk mengoreksi kebijakan, silakan. Boleh saya bantu Pak Kawil ya? Ya. Yang PT ini bukan milik Bumi Putra Pak. Terus? PT ini milik perusahaan lain. Ayo, mulai ketemu nih dengan merah. Nanti biar dijelaskan oleh OJK. Biasanya informasi OJK pusat ke daerah harusnya sama. Kalau Bapak tadi bilang bahwa ini pusat yang menentukan, kami di daerah hanya menjalankan, Bapak terlalu berani menjual produk Pak. Ini saya anggap produk. Menjual produk yang Bapak tidak tahu manual booknya. Tahu manual booknya, cara beroperasi, cara operasionalnya barang itu. Terus kalau manual book itu Bapak tidak tahu produk itu terjual, terus pembeli tidak bisa mengoperasikan barang itu, Bapak nggak bisa jawab. Saya manual booknya nggak tahu. Nah, ini jawabannya nggak pas. Kita sama-sama kita berbicara tentang kerangka hukum yang dilakukan dalam bisnis asuransi. Dan kerangka hukum otoritas jasa keuangan dalam melindungi nasabah. Otoritas jasa keuangan itu target utamanya adalah melindungi masyarakat supaya tidak tertipu, mohon maaf, oleh bankir-bankir yang mengumpulkan uang masyarakat
untuk kepentingan bisnis dan masyarakat yang menjadi korban. Maka setiap orang diwajibkan punya izin OJK di saat dia mengumpulkan uang dari masyarakat. Betul nggak Pak? Bumi Putra karena mengumpulkan uang dari masyarakat, dia harus dapat izin dari OJK. Maka saat terakhir AJP itu Bumi Putra di bandit, tidak boleh menjual produknya. Makanya bingung tadi, kok keluar PT baru untuk bisa menjual. Kalau banditnya itu dicabut, harusnya AJP Bumi Putra yang bisa mengeluarkan. Artinya, akan saya simpulkan dengan yang Bapak jelaskan tadi, masalah Bapak itu membela diri, silakan. Tapi ini kan saya ingin mencoba menggali informasi. Nanti dari OJK, perwakilan OJK, tolong jawab sesuai kerangka hukum, tidak untuk membela diri. Jadi artinya saya bisa simpulkan dengan aturan yang ada, 30 hari Bapak tidak bisa mencairkan uang, bahkan dengan alasan karena menumpuk, mohon maaf, menumpuk klaim, nggak bisa jawaban itu. Karena aturannya bilang 30 hari setelah polis diajukan sesuai undang-undang harus cair. Nah, maka kalau Bapak bilang keuangan kami sehat, nonsen. Ya, pasti. Nah, ini yang butuh kejujuran dari Bapak untuk menjawab mereka. Kalau Bapak jujur bahwa uang tidak ada, ya jual apa yang kita punya. Ya kalau nggak cukup baik saya nggak tahu. Itu namanya pilotan nanti yang berwenang. Saya rasa itu pimpinan, silakan.